Di sebuah pagi yang dingin, suara roda gerobak menyentuh aspal kampung yang masih basah. Seorang pria mendorong gerobaknya dengan napas berat. Sementara matahari belum juga muncul dari balik awan. Di balik senyumnya yang diam, tersimpan luka yang tak pernah ia tunjukkan. Luka karena dicaci, diremehkan, lalu ditinggalkan oleh orang yang paling ia perjuangkan. Tak ada panggung, tak ada sorakan. Hanya ayam potong, bau amis, dan sepenggal harapan untuk anak yang ia sayangi. Tapi siapa sangka justru dari gerobak itulah, nasib mulai berubah. Kisah ini bukan sekadar tentang kehilangan. Bukan cuma soal kerja keras. Ini tentang harga diri seorang lelaki, dan bagaimana ia bangkit saat semua orang mengira ia akan tumbang. Sebelum kita mulai ceritanya, tuliskan di komentar kamu nonton dari mana. Dan jangan lupa klik like serta subscribe agar channel Acha Bercerita terus hadir dengan kisah yang menggugah hati dan membuka mata. Karena ini bukan cuma cerita. Ini cermin bagi siapapun yang pernah diremehkan, dan tetap memilih untuk berdiri. Setiap pagi, ketika langit baru saja berubah dari gelap menjadi biru keperakan, suara roda gerobak bergemeretak di jalanan sempit kampung. Gerobak itu milik Samsul, seorang pria berkepala 3 akhir dengan tubuh kurus dan kulit legam terbakar matahari. Di atas gerobaknya tergantung spanduk kecil bertuliskan, "Ayam potong segar." Ditulis tangan dengan cat merah yang mulai luntur. Samsul bukan pria banyak bicara. Ia hanya akan sesekali membunyikan klakson tuanya, sebuah bel sepeda yang sudah mulai serak, untuk memberitahu warga kalau dagangannya sudah lewat. Di pagi hari, gerobaknya menjadi saksi kerja keras yang sepi dari sorotan. Bau amis ayam dan embun yang menempel di jaket lusuhnya adalah teman setia setiap hari. Di balik semua itu, ada rumah mungil di ujung gang, tempat ia tinggal bersama istri dan anak lakinya yang masih duduk di bangku SD. Rumah itu selalu sepi, bukan karena tak ada kehidupan, melainkan karena suara tawa sudah lama pergi dari sana. Rina, istrinya, sudah lama merasa kehidupan mereka stagnan. Ia merasa jenuh, kecewa, dan malu setiap kali melihat tetangga lain yang hidup lebih layak, menurut pandangannya. Pagi itu, seperti biasa, Samsul berangkat sambil menyisihkan sebagian uang modal dari hasil kemarin. Ia mencium kening Wira yang masih setengah tertidur. Namun, tak ada sapaan dari Rina. Hanya pandangan kosong yang mengikutinya sampai pintu depan. Di pasar kecil tempatnya mengambil ayam, Samsul bercengkrama sebentar dengan penjual lain. Mereka bicara soal harga pakan yang naik, soal musim hujan yang mempercepat pembusukan, dan soal pelanggan yang makin cerewet. Tapi Samsul tetap senyum. Ia tahu, senyum itu modal kedua selain dagangannya. Sore harinya, saat matahari mulai tergelincir, Samsul pulang membawa beberapa ekor ayam sisa dan uang receh hasil penjualan. Ia berharap setidaknya cukup untuk membeli beras dan lauk makan malam. Tapi begitu masuk rumah, suasana terasa berat. "Cuma segini lagi?" tanya Rina tanpa basa-basi, menunjuk ke kantong plastik berisi 2 potong ayam dan uang kertas lusuh di meja. "Apa kita mesti terus makan ayam tiap hari? Gak bosen, Sul?" Samsul diam. Ia meletakkan plastik itu perlahan, lalu duduk. Wira muncul dari balik pintu kamar, mendekat dan duduk di pangkuan ayahnya. "Ini yang bisa ayah bawa hari ini. Lusa, Bu Warni pesan 2 ekor. Mungkin ada tambahan." "Lusa? Selalu nanti, nanti, nanti. Hidup kita kayak nggak pernah jalan. Lihat tuh tetangga sebelah. Suaminya kerja di kantor. Tiap minggu ganti sepatu. Anak mereka sekolah pakai tas baru. Kita, ini rumah udah kayak kandang ayam juga." Samsul memandang istrinya lekat-lekat. Tatapannya bukan marah, tapi lelah. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, semua usaha kerasnya tak pernah terlihat di mata Rina. Yang Rina inginkan hanyalah hasil cepat dan tampilan mentereng. Sesuatu yang Samsul tahu tidak bisa ia berikan dalam semalam. Rina melangkah ke dapur dengan geram, membanting pintu lemari. "Aku nyesel nikah sama kamu. Gaji kecil, hidup pas-pasan, gak pernah berubah. Nyesel." Kata itu menggantung di udara. Terlalu berat untuk dibiarkan lewat begitu saja.
Malam itu, Samsul duduk di serambi rumah sambil menatap bintang. Ia tak menangis, tapi dadanya sesak. Di sudut hatinya, ia ingin berteriak, ingin menyerah. Tapi ketika Wira duduk di sampingnya dan bersandar di bahunya, ia tahu, ia tak bisa jatuh. Bukan sekarang. Wira berkata lirih. Ayah capek ya? Samsul mengangguk kecil. Tapi ayah akan terus usaha. Biar Wira bisa sekolah yang tinggi. Malam itu, tanpa mereka tahu, Rina berdiri di balik tirai. Ia mendengar, tapi hatinya sudah terlalu beku untuk meresapi kata-kata itu. Ia telah membandingkan hidupnya terlalu jauh dengan orang lain, hingga lupa bahwa perjuangan suaminya pun adalah bentuk cinta yang paling sunyi. Dan tanpa ada yang tahu, badai besar akan datang dalam beberapa hari lagi, yang akan mengubah hidup mereka sepenuhnya. Malam turun pelan-pelan, menyelimuti langit kampung dengan kegelapan yang hanya diterangi lampu neon pucat dari tiang listrik depan rumah. Rumah Samsul yang mungil tetap remang, seperti biasa. Di dalam, suasana juga tak kalah suram. Makan malam dihidangkan di meja kayu kecil, sepiring nasi, semangkuk sayur bening, dan potongan ayam yang digoreng seadanya. Tak ada obrolan. Hanya suara detik jam dinding yang memantul dari dinding ke dinding. Samsul duduk bersila, Wira di sampingnya. Rina belum juga keluar dari kamar. Tapi suasana tegang sudah terasa sejak sore. Samsul mencoba bersikap biasa, menyendok nasi dan menuangkan sedikit sayur ke piring anaknya. Ia tahu, ledakan hanya tinggal menunggu waktu. Tak lama kemudian, Rina keluar dari kamar. Ia masih mengenakan daster bermotif bunga. Rambutnya digelung asal. Tatapannya tajam. Ia duduk di meja tanpa bicara, lalu memandang isi piring dengan ekspresi jijik. Lagi-lagi ayam, Sul? Suaranya datar tapi dingin. Samsul menghela napas. Hanya itu yang bisa ayah bawa pulang hari ini. Dan selalu begitu tiap hari, bentak Rina, tiba-tiba menaikkan volume suara. Apa kamu gak sadar? Orang lain hidupnya makin enak. Kita tetap kayak gini-gini aja. Aku capek, Sul. Wira spontan menghentikan gerakan makannya. Anak kecil itu melirik ayah dan ibunya bergantian, bingung dan takut. Samsul menatap Rina, mencoba tetap tenang. Aku berusaha, Rin. Tiap hari dorong gerobak, keliling kampung, kepanasan, hujan-hujanan. Semua ini demi kalian. Rina berdiri. Tangannya menunjuk wajah Samsul. Matanya membara. Berusaha? Kamu cuma jual ayam keliling. Mau sampai kapan? Mau Wira besar nanti tetap ngeliat ayahnya dorong gerobak kayak pengemis? Aku malu. Sul. Aku capek disindir tetangga. Dibilang hidup numpang, miskin, gak punya masa depan. Samsul masih diam. Tapi Wira mulai menangis perlahan. Anak itu tak tahan mendengar kata-kata kasar yang mengarah pada ayahnya. Samsul meraih bahu Wira dan menenangkannya. Tapi Rina terus menyerang. Aku gak tahan lagi hidup kayak gini. Aku gak mau anakku besar dalam rumah yang isinya cuma suara klakson gerobak, bau ayam, dan air mata. Aku mau keluar dari semua ini. Suara pecahan terdengar. Rina menjatuhkan piring ke lantai. Pecahannya tersebar di ubin. Wira menjerit ketakutan. Samsul berdiri cepat, tubuhnya gemetar, tapi bukan karena marah, melainkan karena luka yang sudah terlalu dalam. Rina, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Aku pergi. Aku bawa Wira. Aku gak mau hidup menderita terus sama laki-laki yang gak bisa kasih aku kehidupan layak. Perkataan itu seperti palu godam. Tapi di detik berikutnya, Samsul mengangkat wajahnya dan menatap Rina dengan ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kalau kamu mau pergi, silakan. Tapi jangan bawa Wira. Dia anak kita, bukan pelarianmu. Rina terdiam sejenak. Napasnya tersengal karena amarah. Tapi kali ini, ia sadar. Samsul bukan lagi lelaki pasrah yang bisa diinjak sesuka hati. Ia mengepalkan tangan, berbalik ke kamar, dan mengemasi barang-barangnya. Wira memeluk Samsul erat. Ayah, jangan biarkan ibu pergi. Tapi malam itu, takdir memilih jalannya.
Dengan satu koper kecil dan wajah penuh dendam, Rina keluar dari rumah tanpa menoleh lagi. Samsul hanya berdiri di pintu, memeluk Wira yang masih terisak. Langkah Rina semakin jauh, menghilang di tikungan gelap gang. Suara jangkrik menggema, memotong keheningan yang tiba-tiba terasa sangat panjang. Di dalam rumah, hanya tinggal dua hati yang saling menyembuhkan luka, ayah dan anak, dalam keheningan yang tidak lagi memerlukan kata-kata. Dan di balik kehilangan, sebuah tekad mulai menyala perlahan dalam dada Samsul. Ia harus bangkit, bukan untuk membalas dendam, tapi agar Wira tahu bahwa ayahnya bukan lelaki yang kalah. Hari-hari setelah kepergian Rina terasa seperti kabut kelabu yang menutupi seluruh langit hidup Samsul. Rumah menjadi lebih sunyi, meskipun lebih lapang. Tak ada lagi suara bentakan, sindiran, atau lemparan barang. Namun kesunyian itu juga mengandung luka. Setiap kali membuka lemari dan melihat bekas lipatan pakaian Rina, atau melihat sendok di rak yang biasanya digunakan untuk bertiga, Samsul tahu, hidupnya tak lagi sama. Namun, Wira tetap di sisinya. Anak itu menjadi alasan kenapa Samsul tetap bangun pagi-pagi buta, menyalakan kompor untuk merebus air, dan menyiapkan dagangannya. Meski tubuhnya letih, ia tahu, dirinya tak bisa berhenti. Gerobak tuanya kini bukan hanya alat mencari nafkah, itu adalah tumpuan masa depan. Beberapa hari pertama setelah Rina pergi, pelanggan-pelanggannya menyadari perubahan pada Samsul. Wajahnya lebih muram, gerakannya lebih lambat. Ia tak lagi berteriak menawarkan ayamnya dengan semangat seperti dulu. Bahkan klakson tuanya pun nyaris tak terdengar. Sampai suatu hari, Bu Warni, pelanggan setianya di ujung gang, menegur dengan nada lembut. "Samsul, kamu kenapa, nak?" Biasanya ramah. "Ini diam saja. Istrimu kemana?" Samsul tersenyum pahit. Ia tak ingin menceritakan semuanya. Cukup mengatakan bahwa Rina sedang pergi. Tapi air matanya sudah menjawab lebih dulu. Hari itu, setelah menjual semua ayamnya, Samsul duduk di pos ronda. Ia memandangi gerobaknya lama sekali. Di kepalanya berkecamuk pertanyaan besar. Sampai kapan aku harus begini? Tak lama, datanglah Tegar, pemuda tetangga yang baru lulus kuliah dan biasa nongkrong di warung kopi depan gang. Tegar memperhatikan Samsul dengan rasa iba. "Bang, pernah coba jualan lewat online gak?" Tanyanya sambil menyeruput kopi. Samsul mengernyit. "Online? Gimana caranya?" Tegar pun menjelaskan dengan sabar. Ia meminjamkan ponselnya dan menunjukkan beberapa grup WhatsApp ibu-ibu komplek dan aplikasi pesan instan. Ia bahkan menawarkan diri untuk membuatkan akun sederhana dan mengambil beberapa foto dagangan Samsul untuk diposting. Hari itu menjadi titik awal. Awalnya, hanya 2 orang yang memesan lewat pesan singkat. Tapi perlahan, kabar tentang ayam potong segar yang bisa diantar ke rumah mulai menyebar. Ibu-ibu komplek yang malas ke pasar mulai menyukai cara praktis itu. Mereka tinggal pesan, Samsul antar. Tanpa sadar, sistem sederhana ini membuka pintu yang lebih besar. Samsul juga mulai mencatat setiap pesanan dengan rapi, membeli kotak styrofoam bekas untuk menjaga ayam tetap segar, dan membungkus dengan plastik bersih. Ia belajar cara merespons pelanggan, menyapa mereka dengan bahasa yang lebih sopan, dan menjaga waktu pengantaran agar tetap tepat. Minggu demi minggu, permintaan meningkat. Seorang pemilik warung makan kecil di jalan besar meminta Samsul menyuplai ayam potong segar tiap 3 hari sekali. Lalu bertambah lagi pelanggan dari penjajah soto ayam, penjual pecel lele, hingga tukang nasi uduk. Samsul mulai kewalahan. Ia pun mengajak adik iparnya, Fahmi, yang sedang nganggur, untuk membantu potong ayam dan mengantar pesanan. Gerobaknya kini dimodifikasi. Bagian bawah diberi tempat es, dan di atasnya diberi kotak plastik besar. Wira, yang semula hanya menonton ayahnya dari jendela, kini ikut membantu di akhir pekan. Ia menyusun plastik, menimbang ayam, dan mencatat pesanan. Anak itu bangga setiap kali melihat senyum pelanggan saat menerima dagangan. Meski usahanya masih sederhana, Samsul mulai mendapatkan kepercayaan. Ia berani membeli ayam langsung dari peternak, mengurangi biaya operasional dan menaikkan keuntungan.
Setiap malam ia duduk di ruang tamu dengan buku catatan dan kalkulator tua, menghitung hasil harian. Namun luka karena ditinggalkan masih ada. Kadang, saat melihat Wira tertidur dengan tubuh lelah karena membantu, Samsul merasa bersalah. Ia merasa gagal menjadi suami. Tapi di saat yang sama, ia merasa diberi kesempatan kedua sebagai ayah. Suatu malam, saat hujan turun deras dan gerobaknya basah oleh sisa air jalanan, Samsul berhenti di pinggir warung untuk berteduh. Di sana, ia mendengar dua pedagang sedang berbincang. "Kamu tahu si Samsul itu? Dulu istrinya pergi karena nganggap dia nggak berguna. Sekarang, lihat sendiri, dagangannya laris, tiap minggu ngirim ke warung saya." Samsul tersenyum dalam diam. Bukan karena puas, tapi karena luka itu tak lagi menyakitkan seperti dulu. Kini ia tahu, bukan suara keras yang membuat seorang lelaki dihargai, melainkan konsistensi dan kesabaran dalam menghadapi hidup yang kadang tak adil. Dan perjalanan Samsul baru saja dimulai. Waktu bergulir cepat setelah hari-hari awal kebangkitan itu. Dalam 1 tahun, usaha ayam potong Samsul tidak lagi sekadar gerobak keliling. Ia kini memiliki kios kecil di jalan utama pasar kecamatan, lokasi yang strategis dan ramai pembeli. Di atas kiosnya terpampang papan nama sederhana, "Ayam potong Wira Sejahtera," diambil dari nama anaknya. Samsul tidak pernah membayangkan akan sampai di titik ini. Dari sekadar menjajakan ayam dengan bel serak, ia kini melayani belasan warung makan, 2 rumah makan Padang, serta catering kecil-kecilan milik ibu-ibu komplek. Dengan bantuan Fahmi yang setia sejak awal dan 1 pegawai baru yang ia rekrut dari kampung sebelah, Samsul mulai membangun sistem yang lebih rapi. Ia membeli kulkas pendingin bekas untuk menyimpan stok ayam, menyewa motor untuk pengantaran, dan bahkan mulai mencicil kendaraan bak terbuka untuk memperluas jangkauan pengiriman. Yang paling membanggakan bagi Samsul bukan hanya usahanya yang tumbuh, melainkan perubahan yang terjadi pada Wira. Anak itu kini menjadi lebih bersemangat sekolah, bahkan sesekali membantu di kios seusai belajar. Dalam mata Wira, ayahnya bukan lagi hanya penjual ayam, tapi pejuang yang diam-diam mendidik lewat keteladanan. Suatu hari, Samsul mendapat undangan dari kelurahan untuk mengisi acara pembinaan UMKM lokal. Ia akan berbicara di depan para pelaku usaha kecil sebagai salah satu contoh warga yang sukses membangun usaha dari nol. Awalnya Samsul ragu. Ia merasa tak pantas bicara di depan umum. Tapi setelah diyakinkan oleh Tegar dan beberapa pelanggan setia, ia pun menerima. Acara itu diselenggarakan di balai kelurahan, dengan tenda sederhana dan kursi-kursi plastik tersusun rapi. Ada puluhan orang di sana, kebanyakan ibu-ibu, pedagang sayur, penjual gorengan, dan pelaku usaha kecil lainnya. Samsul mengenakan kemeja batik sederhana dan celana bahan. Penampilannya rapi tapi tetap rendah hati. Ia berbicara pelan, tapi setiap kata yang keluar terasa jujur, karena lahir dari pengalaman hidup yang panjang. Ia tidak banyak menyampaikan teori, hanya cerita, tentang hujan, tentang gerobak, tentang ditinggalkan, tentang luka, dan tentang bangkit. Semua yang hadir mendengarkan dengan hikmat. Di tengah kerumunan, seorang wanita duduk di barisan belakang. Ia mengenakan blus sederhana dan rok panjang. Wajahnya terlihat kaget, namun matanya tak bisa berpaling. Itu adalah Rina. Ia tidak tahu kalau pembicara dalam acara itu adalah Samsul, lelaki yang dulu ia tinggalkan dalam keadaan hancur. Ia datang hanya karena undangan seorang teman. Tapi kini, di hadapannya berdiri pria yang tampak berbeda, percaya diri, tenang, dan dihormati banyak orang. Wajah Rina mengeras. Ada perasaan tak nyaman, juga getir yang merayap diam-diam. Ia teringat kata-katanya dulu, "Kamu nggak akan jadi siapa-siapa." Dan kini, ia duduk di kerumunan, mendengarkan lelaki itu berbicara di atas mimbar kecil, disambut tepuk tangan. Usai acara, Samsul turun dari panggung. Ia sibuk menyalami beberapa orang yang ingin mengucapkan selamat. Rina berdiri dari jauh, ragu untuk mendekat. Tapi akhirnya ia melangkah perlahan, dan berdiri tepat di depan mantan suaminya. Samsul. Samsul menoleh. Tatapannya terkejut, tapi cepat berubah menjadi datar. Ia tidak marah, juga tidak hangat.
Hanya tenang, seperti laut setelah badai. Rina, jawabnya singkat. Kamu sudah sejauh ini sekarang ya? Suara Rina pelan, hampir tak terdengar. Samsul mengangguk kecil. Alhamdulillah, semua karena dorongan dari Allah dan Wira. Ada jeda yang panjang. Rina seperti ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi mulutnya keluh. Ia tak tahu harus memulai dari mana. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena cemburu, tapi karena penyesalan yang menyengat. Aku? Rina mencoba bicara, namun Samsul mengangkat tangan perlahan. Terima kasih sudah datang. Kalau mau bicara soal Wira, silakan temui saya di kios. Tapi kalau soal masa lalu, biarlah kita simpan saja. Kalimat itu bukan bentakan, bukan juga sindiran. Itu pernyataan tulus dari seseorang yang telah berdamai dengan luka. Rina menunduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil. Samsul pergi meninggalkan kerumunan, berjalan pelan ke arah kendaraan kecil miliknya. Di kejauhan, Wira sudah menunggu, melambai sambil tersenyum lebar. Di detik itu, Samsul sadar, yang ia bangun bukan hanya usaha ayam potong, tapi juga harga diri, cinta untuk anaknya, dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Pagi itu langit mendung. Embun masih menempel di dedaunan ketika Samsul membuka pintu kiosnya. Wira membantunya menata plastik, mencuci talenan, dan mengecek daftar pesanan hari itu. Usaha mereka kini berjalan stabil. Ada pelanggan tetap dari warung makan hingga kantin sekolah. Setiap akhir pekan, bahkan ada pembeli dari luar kota yang mampir karena mendengar kabar lewat media sosial. Meski hidup sudah berubah, Samsul tak pernah merasa besar kepala. Ia tetap bangun sebelum subuh, menyeduh kopi sendiri, dan bersyukur dalam hati. Rumahnya kini lebih rapi, dinding dicat ulang, dan ada sebuah motor bebek bekas yang dibelinya hasil menabung. Wira tumbuh jadi anak yang bijak dan ringan tangan, tak pernah mengeluh, dan selalu mendukung ayahnya. Hingga satu sore yang tenang, ketika kios hampir tutup dan hujan mulai turun, seorang tamu datang tanpa diundang. Rina. Ia berdiri di depan pintu kios, basah kuyup tanpa payung. Rambutnya kusut, matanya merah. Di tangannya tergenggam tas kecil berisi pakaian Wira, beberapa kemeja, celana sekolah, dan buku cerita. Samsul keluar dari dalam kios, berdiri di bawah atap. Ia menatap Rina lama, tak berkata-kata. Aku mau bicara, kata Rina akhirnya. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Samsul mengangguk pelan. Ia menyuruh Wira masuk lebih dulu ke dalam rumah kecil di samping kios, lalu membuka payung dan berjalan bersama Rina ke pojok bangku panjang tempat biasanya ia istirahat sejenak di sore hari. Rina menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Setelah meninggalkan Samsul, hidupnya tidak semudah yang ia bayangkan. Pria yang ia pilih ternyata tidak setia. Mereka sempat tinggal bersama, tapi akhirnya berpisah karena masalah uang dan kekerasan. Ia lalu pindah-pindah tempat, mengandalkan pekerjaan serabutan, dan sempat ditipu oleh temannya sendiri. Di saat semua itu terjadi, ia mulai menyadari satu hal yang tak pernah ia lihat dulu, betapa tulusnya perjuangan Samsul. Aku salah. Aku buta. Aku kejam. Dan sekarang aku datang, bukan untuk minta kembali, hanya ingin minta maaf. Suara Rina pecah di akhir kalimat. Ia menangis terisak, menutup wajah dengan kedua tangannya. Samsul memandangnya lama. Hujan di atap terdengar seperti irama pelan dari masa lalu. Gemanya membawa kembali kenangan, luka, dan harapan yang dulu ia kubur dalam-dalam. Terima kasih sudah jujur, Rin, kata Samsul perlahan. Aku bukan orang suci. Aku juga punya banyak kekurangan. Tapi hidup mengajariku satu hal. Jangan balas sakit dengan sakit. Cukup jadikan pelajaran. Rina mengangguk dalam tangis. Ia tahu ia tidak pantas memohon banyak. Tapi ia tetap berharap, meski sedikit, bisa memperbaiki hubungan sebagai orang tua Wira. Aku nggak minta kembali. Tapi bolehkah sesekali bertemu Wira? Menemani dia sebentar. Mungkin makan es krim, atau duduk di taman. Samsul menoleh ke arah jendela rumah, di mana Wira tampak mengintip dengan penasaran.
Anak itu sudah tumbuh cukup besar untuk mengerti, tapi belum cukup dewasa untuk memahami kompleksitas dunia orang dewasa. Boleh, jawab Samsul akhirnya. Asal kamu tulus, bukan untuk mengisi kekosonganmu sendiri. Rina menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit damai. Beberapa minggu berikutnya, Rina mulai sesekali datang ke rumah, menemui Wira, membawakan makanan kecil, mengajaknya ke taman. Wira tak banyak bertanya, hanya tersenyum dan menerima kehadiran ibunya dengan hangat polos khas anak-anak. Mereka tertawa bersama, dan perlahan, hubungan mereka membaik, sebagai ibu dan anak. Namun, hati Samsul tetap pada jalannya. Ia sudah belajar bahwa cinta sejati bukan hanya soal bersama, tapi soal keberanian bertahan saat semua ditinggalkan. Ia tidak menyimpan dendam, tapi juga tidak membuka kembali pintu yang pernah ditutup karena pengkhianatan. Di suatu senja yang damai, ketika kios sudah tutup dan Wira tertidur di dalam, Samsul duduk di teras rumah dengan secangkir kopi. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga, lalu tersenyum. Bukan karena kaya, bukan karena menang, tapi karena ia tahu, dari kehinaan, ia tumbuh. Dari kehilangan, ia bangkit, dan dari hati yang hancur, ia membangun hidup yang baru, lebih kuat, lebih bermakna. Dan gerobak ayam potong itu bukan lagi lambang penderitaan. Ia telah menjelma jadi simbol keteguhan seorang lelaki yang tak pernah menyerah pada nasib. Pesan moral dari cerita ini, jangan pernah meremehkan perjuangan yang tampak kecil, karena dari ketulusan, kesabaran, dan kerja keras dalam diam, lahirlah kekuatan sejati. Ketika dihina dan ditinggalkan, bangkitlah bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa martabat dan cinta sejati tumbuh dari keteguhan hati yang tidak menyerah pada nasib.